Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku bersyukur Ia telah tebusku, ku diberi berkat melimpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beri anugerahnya. Mari bersama kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 49, Ku bersyukur Ia tebusku. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Kami naikkan puji dan syukur kepada Allah kami yang hidup, Allah yang empunya khalik langit dan bumi, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bersyukur untuk pengampunan-Mu di kayu salib, kami telah ditebus dari segala pelanggaran kami. Dan pada hari ini, kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam penyembahan kami. Biar Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang juga beribadah pada saat ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami semua. Biarlah kami dapat sehati sepikir untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ini doa yang dapat kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah,
dan Tuhan kita akan datang dengan segala kemuliaannya. Mari bersama kita menaikkan pujian kita dari buku KPPK nomor 408, Waktu Namaku Dipanggil. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Mari kita membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara silih berganti. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka bersama-sama dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita menyanyikan pujian melangkah dalam anugerah. Pujian nomor 85.
Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini di seluruh dunia umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan kita juga meskipun beribadah di rumah masing-masing, namun kita juga diingatkan akan momen dan sejarah penting ini. Kita bisa bersama-sama memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini dan kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Namun sebelumnya kita berdoa, mohon Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kami hati yang sungguh rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti tanah-tanah yang subur siap untuk menerima benih firman Tuhan, sehingga firman itu bertumbuh dalam hati hidup kami, menghasilkan buah kebajikan yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus di dalam hidup kami. Ketika kami membaca dan merenungkan, mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam hati dan pikiran serta hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman ini dalam hidup kita. Tema firman Tuhan hari ini, Kristus pergi namun akan kembali. Saudara, waktu SMP saya ingat lagu dalam nyanyian hidup yang kekal, liriknya berkata, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita ke surga. Saudara, lagu ini sering dinyanyikan ketika memperingati kenaikan Kristus ke surga. Namun juga bisa dinyanyikan pada saat perkabungan. Nah, kata-kata yang masih terngiang dalam ingatan saya adalah ia berjanji akan kembali. Akan kembali menyatakan bahwa seseorang pernah datang ke tempat itu dan pada satu saat dia pergi meninggalkan tempat tersebut, namun ia bisa datang kembali di tempat itu juga, saudaraku, kapanpun ia mau. Hal ini sama dengan Kristus. Ia pernah datang ke dunia, namun sekarang ia pergi ke surga, dan suatu saat dalam firman Tuhan dikatakan ia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang percaya. Nah, Alkitab mencatat setelah Kristus mati, lalu ia bangkit, berselang beberapa minggu, sekitar 1 bulan lebih, Yesus naik ke surga. Meskipun demikian, namun Kristus berjanji akan datang kembali. Nas Alkitab yang kita baca di dalam ayat yang 11 dikatakan oleh malaikat, berbunyi, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ia bertanya kepada murid tentang hal itu. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebenarnya manusiawi, saudaraku, ketika para murid menatap ke langit saat Kristus naik ke surga. Karena peristiwa itu adalah langka dan jarang terjadi. Namun, malaikat menegur mereka sambil memberi pernyataan yang menurut saya penting untuk direnungkan oleh orang percaya. Perkataannya tegas dan jelas bahwa Yesus ini yang naik ke surga akan datang kembali. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Matius 16 ayat 27 memberitahukan, Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat. Nah, saudaraku, apa makna Yesus akan datang kembali dari teks yang kita baca? Secara implisit, bagian ini mengandung beberapa nasihat bagi kita. Yang pertama, Kristus akan datang kembali memberi pengharapan bagi orang percaya. Saudara, baik para rasul maupun orang percaya ketika mendengar Kristus akan datang,
Janji tersebut membesarkan hati setiap orang serta memberi pengharapan terbesar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya pertanyaannya lalu kapan janji tersebut direalisasikan, digenapi? Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kita tidak bisa mengerti, tidak bisa tahu persis kapan tanggal, tahun, dan waktunya Yesus datang. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah perkataan yang dianjurkan oleh Alkitab, Yesus sendiri. Dia mengatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 44. Berjaga-jagalah, siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya, sambil kita berharap, kita diminta untuk berjaga-jaga. Bahkan Yesus pernah berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Nah, saudara, ketika Kristus dikatakan akan datang kembali, dia tidak mengatakan jamnya, kapan, tanggalnya, kapan, tahunnya, tahun berapa, tidak diberitahukan. Tidak secara persis dia mengatakannya kapan hal itu akan terjadi. Namun yang dia beritahukan adalah dia pasti akan datang. Maka dengan demikian kita sebagai orang percaya harus belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Nah, di sisi lain kita harus berpegang dalam iman kita kepada Tuhan. Karena pernyataan bahwa dia akan datang kembali itu masih berlaku dan akan memang berlaku. Karena itu tetaplah berharap dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, di masa sekarang ini, di tengah pergumulan dan banyaknya masalah, persoalan, tantangan, apalagi di tengah-tengah kesukaran yang terjadi, yang hampir dialami oleh setiap orang di tengah dunia hari ini, banyak orang berharap supaya Kristus segera datang. Kristus segera memulihkan kondisi dan situasi ini. Nah, saudaraku, tetaplah arahkan hati dan pandangan kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita memang tidak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi kita belajar untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena janjinya jelas bahwa dia akan datang, maka milikilah terus iman di dalam Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Berdoa minta kekuatan dan penghiburan sehingga gelombang badai hidup yang menerpa hari ini sanggup kita hadapi. Saudaraku, meskipun Kristus telah berada di surga, namun kuasa, kedaulatan, dan kasih-Nya serta penghiburannya masih tetap dinyatakan bagi mereka yang berharap kepadanya. Kita memiliki pengharapan kepada Kristus sebab Ia telah berjanji akan senantiasa menolong, memelihara, bahkan memberi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai persoalan hari ini. Oleh karena itu, pelihara iman kita di hadapan Tuhan, keyakinan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perkataan malaikat tentang Kristus yang pergi namun akan datang kembali memberi peringatan bagi orang-orang percaya. Saudara, ketika dikatakan Kristus akan kembali dengan cara yang sama, ada penafsir mengatakan bahwa Kristus yang naik ke surga dengan tubuh jasmani akan datang kembali dengan tubuh jasmani. Itu artinya dengan cara yang sama. Dia naik kemudian turun dengan tubuh jasmani. Itu para penafsir mengatakan, saudaraku. Nah, tentunya pada bagian ini kita harus mengerti bahwa yang dimaksud dengan Ia akan datang kembali dengan cara yang sama, Dia adalah Allah yang sama, Allah yang mengasihi manusia, Allah yang menyelamatkan manusia, Allah yang sudah memberi pengharapan dan cinta kasih-Nya kepada manusia. Dia adalah Allah yang tidak akan berubah di dalam kemahakuasaan dan kedaulatannya. Dia akan tetap menaruh kasih yang sama kepada manusia. Nah, pada waktu Ia kembali, Ia tetap mengasihi orang percaya.
dan menuntut apa yang pernah dikatakannya ketika di bumi. Apa yang dikatakannya, saudaraku? Perhatikan Injil Yohanes pasal 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Artinya pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Jadi di balik perkataan dan janji ketika Kristus pergi ke surga, ia memberi peringatan kepada kita, saudara. Baik kepada orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Bagi mereka yang tidak percaya dan tidak bertobat, Kristus memberi peringatan bahwa mereka akan dihakimi sesuai firman-Nya. Sedangkan bagi mereka yang percaya, Kristus akan memberi mahkota kehidupan dan mengangkat mereka ke surga. Saudara, Kristus yang hari ini kita peringati memang sudah ke surga. Lalu apa yang kita terima dari Dia di masa-masa kita sedang berada di dunia ini? Ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Artinya, kita bukan hanya hidup di dunia ini tanpa pertolongan dan kasih Tuhan, tapi kita diberi kuasa, kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu, saudaraku. Dia memberi kita bekal, Dia memberi kita kuasa, Dia membekali kita dengan rahmat-Nya, kekuatan dan kemampuan, supaya kita mampu bertahan menghadapi himpitan dunia di mana kita sedang berada sekarang ini. Kuasa ini mengingatkan orang percaya bahwa Allah masih ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, saudaraku, kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi di sini artinya atas pertolongan Roh Kudus, kita mampu menyampaikan berita damai sejahtera shalom bagi orang yang belum mengenal Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, ini menjadi peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak hanya naik lalu mengabaikan kita, tapi Dia memberi kita kuasa dan menjadikan kita saksi-saksinya. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita menyampaikan berita baik ini bagi sesama kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan sudah memberitahu kita bahwa Kristus yang menyelamatkan umat manusia sekarang telah naik dan pergi ke surga. Namun berita baiknya bahwa Ia akan datang kembali. Sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita tetap berharap kepada Tuhan dan ingat akan perintah dan peringatannya bagi kita sekalian, supaya kita tetap setia dalam hidup kita, iman kita, pengharapan kita kepada Kristus. Di tengah persoalan dunia yang terjadi hari ini, banyak orang hilang pengharapan, sehingga bisa menyebabkan hilangnya sukacita. Namun sebagai orang percaya, mari kita tetap memelihara iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Ia yang sudah berjanji akan kembali, akan mengangkat kita ke surga. Itulah akan meneguhkan iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan ini, iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan, supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetap ingat akan ajaran dan sabdanya bagi hidup kita, setia kepada Tuhan, jalani hidup di tengah-tengah dunia, meski hari ini kita berada dalam keadaan banyak persoalan dan pergumulan. Tapi ya, kita percaya bahwa Immanuel itu akan senantiasa menyertai hidup kita. Saya bersama majelis mengucapkan pada hari ini kepada jemaat sekalian, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuliakan Tuhan, beribadah kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Engkau yang sudah pergi ke surga, berjanji akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya kepadamu. Oleh karena itu, biarlah teguhkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur biarlah melewat firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami sebagai orang percaya, berdiri teguh dan kokoh di dalam iman kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari kita menyanyikan pujian di dalam buku nomor 23 di Badai Topan Dunia.
selanjutnya doa syukur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kami tetap boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami selalu diingatkan bahwa sebagai orang percaya, kami memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pergi ke surga karena Tuhan mengasihi kami untuk menyiapkan tempat yang indah buat kami orang-orang percaya. Biarlah kami yang mengingat janji Tuhan boleh mengingat janji Tuhan dengan sukacita. Kami bersyukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan setiap hari buat kami. Segala yang kami terima, segala yang kami miliki, semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan, berkati juga persembahan setiap tangan anak-anak-mu sehingga dapat dipakai untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyikan pujian doksiologi. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, gerakan persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tan yen Chủ Giêsu Kitô de en phi, Thiên父的慈愛，是你的感同安慰之交通，上經天主們同齊，切到主在內。阿們。